Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra Triangkoro. Kali ini akan membahas topik analisis perbandingan mobil penumpang, kendaraan listrik, dan internal combustion engine di Jakarta dengan life cycle assessment. Adapun pembahasan ini untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Next, latar belakang. Selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 itu terjadi eh, peningkatan jumlah kendaraan bermotor khususnya di mobil penumpang sebesar 3,76% per tahun. Kemudian untuk mobil truk juga mengalami peningkatan sebesar 4,63% jumlah pertumbuhan kendaraan per tahun. Nah, pertumbuhan kendaraan ini menjadi salah satu faktor permasalahan utama yang akan dihadapi Indonesia khususnya pada studi kasus yaitu Kota Jakarta. Selain kemacetan, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, beban infrastruktur meningkat dan konsumsi energi yang berlebih. Kemudian menurut tabel inventarisasi emisi gas rumah kaca khususnya di Provinsi DKI Jakarta, sektor energi khususnya menempati prioritas utama menghasilkan emisi yang sebesar 18 juta ton atau 18.768 karbon dioksida emisi di tahun 2010. Kemudian di tahun 2020 itu mengalami tren yang peningkatan sebesar 22.856 atau 22 juta ton karbon emisi yang dihasilkan di sektor energi. Kemudian disusul oleh IPU, Industrial Product and Process Use, ini tidak bisa diestimasikan. Kemudian di AVOLU ini juga Agriculture, Forestry, and Other Land Use, itu juga ikut menyumbang. Kemudian disusul oleh limbah juga. Limbah itu juga menghasilkan suatu emisi. Kemudian emisi itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang direct dan ada yang indirect. Direct itu apa? Direct itu yang dihasilkan oleh energi dari tiga sektor, yaitu energi, avolu, dan limbah. Ini untuk direct emission. Itu di tahun 2020 itu menyumbang emisi sebesar 25,2 juta ton karbon emisi yang dihasilkan. Kemudian untuk indirect itu sendiri cukup tinggi yaitu penggunaan listrik PLN, karena yang kita tahu bahwasanya listrik PLN kita ini masih disumbang atau disupport oleh pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan salah satu bahan bakar itu batu bara. Sehingga di sektor indirect emission ini kita ini masih menghasilkan emisi yang lebih besar daripada direct emission, yaitu sebesar 28,8 juta ton pada tahun 2020. Kemudian untuk grafiknya dari laporan akhir DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2024, untuk total emisi dari tahun 2020 sampai dengan 2023, setelah dikurangi dengan nilai serapan karbon emisi yang dihasilkan, itu mengalami tren yang peningkatan yang cukup signifikan. Dari 54 sampai dengan 60 ribu ton karbon emisi yang dihasilkan. Kemudian bisa kita lihat bahwasannya yang garis grafik putus-putus ini adalah dari tahun 2010 sampai dengan 2023 itu mengalami peningkatan. Ini adalah data yang berbicara tentang tren peningkatan karbon yang dihasilkan oleh si pembangkit listrik Jamali, yaitu Jawa, Madura, dan Bali. Bisa kita lihat bahwasannya mengalami tren peningkatan mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2023. Kemudian untuk di sektor indirect, eh, di sektor maaf di sektor direct kecuali pembangkit listrik itu juga mengalami peningkatan. Kalau kita lihat mudahnya dari tahun 2020 sampai dengan 2023 itu juga mengalami peningkatan eh, emisi yang dihasilkan, yaitu sebesar 4.000 ton karbon emisi yang dihasilkan kurun waktu dalam 2020 sampai dengan 2023. Nah, hal ini berdampak. Kenapa? Karena menurut siaran pers yang didapatkan pada tanggal 22 Mei 2024, target pemerintah untuk populasi kendaraan listrik di tahun 2030 itu mencapai 30 juta. Nah, apakah kendaraan listrik ini efektif untuk mengurangi jumlah
emisi yang dihasilkan di sektor khususnya transportasi, atau kita hanya memindahkan emisi ke sektor energi, karena yang bisa kita lihat dari tabel dan grafik ini bahwasanya emisi yang tidak langsung yang dihasilkan oleh pengguna listrik PLN itu lebih besar dibandingkan emisi langsungnya. Jadi apakah kita hanya memindahkan sektor itu saja seperti itu. Kemudian kalau kita breakdown pada tabel 2 profil emisi dan serapan gas rumah kaca Provinsi DKI Jakarta, ini sektor transportasi ini menyumbang emisi yang cukup tinggi, yaitu di tahun 2010 7 juta ton, di tahun 2023 itu 15 juta ton. Jadi ada dua kali peningkatan jumlah emisi kurun waktu dalam satu dekade. Apakah nanti kita hanya memindahkan yang seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, memindahkan aja di sektor transportasi, kita kurangi dengan EV, kemudian kita pindahkan ke sektor pembangkit listrik, atau enggak di sektor energi secara kumulatif seluruhnya, misalkan seperti itu. Ini saya dapatkan laporan akhir dari DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2024. Kemudian saya cari penelitian yang lebih eh, terdahulu untuk membandingkan sebetulnya di life cycle assessment, khususnya di transport teknologi, apakah sudah diteliti di negara-negara sebelumnya seperti itu. Kemudian setelah diteliti, dicari, ternyata sudah pernah dikaji sebelumnya oleh Jenidas di tahun 2022 tentang membandingkan antara kendaraan listrik dan kendaraan eh, internal combustion engine. Ternyata sudah diteliti di studi kasus pada penelitian ini, yaitu di kota India, di negara India. Di life cycle assessment ini dia terbagi menjadi dua, yaitu ada material production, kemudian ada cradle to gate, yang ketiga well to wheel atau use phase pada tahap penggunaan, dan terakhir ada end life, ada pada tahap si kendaraan tersebut sudah tidak dioperasionalkan sebagai kendaraan untuk melakukan mobilitas. Di tahap material production ini, si Jenidas ini dia membagi bahwasanya uh, material mentah yang diproduksi dan produksi energi, mulai dari listrik, kemudian panas bumi, atau enggak listrik ini bisa dihasilkan oleh baik itu panas bumi, batu bara, ataupun energi terbarukan lainnya, sehingga bisa menjadi produksi yang bisa digunakan atau dikonsumsi. Tetapi pada proses pencarian ini di dua parameter ini, raw material dan production energi itu, dia menghasilkan suatu emisi karbon yang nantinya dari hal tersebut masuk ke dalam sistem komponen. Dari komponen produksi yang dapat dikonsumsi, dari raw material bisa menjadi body, chassis, kemudian dari internal combustion engine vehicle itu nanti bisa jadi sistem powertrainnya, sistem transmisinya, jadi bannya, kemudian dari sistem braking atau pengereman, kemudian juga di studi kasus ini karena dia menerapkan jenis mobil internal combustion engine vehicle-nya itu jenis mobil hybrid, maka dia menggunakan lead acid baterai. Tapi yang menjadi pembeda antara hybrid dengan EV adalah kalau hybrid dia tidak dicas. Jadi baterai itu dapatkan energi dari proses pembakaran bahan bakar yang menghasilkan energi berlebih, kemudian disimpan dalam baterai untuk menggerakkan si roda tersebut dalam kondisi-kondisi tertentu ketika si bahan bakar tersebut sudah mulai habis di dalam kendaraan. Tetapi di EV itu sendiri, dia itu full 100% menggunakan pembangkit listrik dari khususnya PLTU dari Jamali, Jawa, Madura, Bali, seperti itu. Karena studi kasusnya itu kita di Jakarta, maka di sektor inilah yang akan menghasilkan suatu emisi yang cukup besar. Kemudian setelah masuk tahap material production, nanti masuk ke cradle to gate. Di cradle to gate itu kita meninjau di komponen manufaktur, terus kemudian di komponen transportasi, khususnya di distribusi dari komponen-komponen baik internal combustion engine vehicle maupun di electrical vehicle, didistribusikan, kemudian dipasarkan atau masuk ke dalam proses fabrikasi, pabrik dibuat mobil tersebut. Kemudian di sektor perakitannya juga menghasilkan suatu energi dan emisi. Nah, di penelitian ini dia tidak membahas well to tank, tank to wheel, tetapi langsung wheel to wheel dijelaskannya.
Di well to wheel ini, di tahap penggunaan internal combustion engine ini yang menghasilkan emisi dari si pembakaran bahan bakar itu sendiri. Kemudian di mobil listrik itu menghasilkan emisi dari pembangkit listrik. Nah, dari sektor EV ini, dia tidak boleh stop sampai dengan use fase. Mau EV ataupun internal combustion engine ini sebetulnya tidak boleh berhenti di tahap use fase, tetapi harus di tahap end life, di mana dia harus dibongkar, dirakit, kemudian didaur ulang dari baterainya, dari chassis bodinya, untuk mengurangi suatu emisi dan energi yang tidak dapat diserap oleh lingkungan ke nanti masuk ke dalam external scrap supply yang nanti akan digunakan sebagai material production dalam sistem komponen. Kemudian dari penelitian terdahulu penulis menyimpulkan bahwasannya di well to tank itu ada komponen di mana energi itu harus diserap atau diekstraksi. Kemudian dari energi yang telah diekstraksi, kita bagaimana sih menyimpannya si energi tersebut. Kemudian bagaimana energi tersebut bisa didistribusikan dalam kondisi yang optimal. Setelah itu, energi dari tiga komponen tersebut kita lanjut ke bagaimana sih energi itu diserap apa digunakan oleh si kendaraan untuk menjadikan suatu energi yang dapat menggerakkan mobil seperti itu. Di Tank to Wheel ini juga membahas tentang vehicle manufacture, vehicle maintenance, kemudian vehicle recycle ini adalah lebih kepada bagaimana sih kendaraan tersebut setelah selesai digunakan dan baterainya kemudian mau gimana kan didaurkah atau di seperti apa. Kemudian juga vehicle body cycle-nya. Nah, dari well to tank, well sampai dengan wheel, inilah komponen yang disebut dengan wheel to wheel energy cycle. Kemudian dari keseluruhan tersebut yang disebut sebagai dengan life cycle assessment. Nah, siklus bahan bakar dan listrik atau well to wheel itu mencakup emisi gas rumah kaca, dampak bakar bakar fosil dan listrik disebut dengan well to tank, serta emisi dari pembakaran bahan bakar fosil di dalam kendaraan itulah yang disebut dengan tank to wheel. Seperti itu. Nah, kemudian decision tree-nya ataupun masalahnya, saya melihat bahwasannya eh, kita harus meninjau dari research development baterai electrical vehicle dan pengolahan limbah baterainya. Karena ini akan berkaitan dengan pengembangan teknologi khususnya pengurangan dampak limbah yang dihasilkan oleh EV. Nah, hal itu akan berdampak juga kepada apa? Ketergantungan baterai, impor baterai kah, kemudian dari biaya produksi EV kah yang meningkat atau bisa kita atau naik dari akibat tersebut. Kemudian akan dari dua parameter tersebut saling berhubungan. Kenapa? Karena mereka itu akan berpengaruh terhadap faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi itulah nanti kita bisa tahu nih, karena energi yang semakin banyak dibutuhkan, maka kita perlu melihat kebutuhan akan pasokan listrik yang semakin besar karena akan menghasilkan suatu emisi karbon yang nanti dari emisi karbon tersebut apakah perbedaan dampak lingkungan dan efisiensi energi antara kendaraan listrik dan internal combustion engine itu efektif seperti itu. Kemudian dari efisiensi energi, kemudian dari infrastruktur dan polusi udara, kita bisa melihat dari sektor investasi infrastruktur EV-nya yang selaras tidak dengan target net zero emission. Kemudian dari tagar net zero emission, apakah insentif pajak subsidi dinaikkan atau diturunkan? Kemudian apakah internal combustion engine vehicle ini masih tetap disubsidi atau tidak? Karena nanti akan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dari kebijakan pemerintah itu akan mengeluarkanlah suatu peraturan yang nantinya akan berdampak pada pengurangan polusi udara di Jakarta. Kemudian kita tahu bahwasanya EV ini dihasilkan oleh si eh, proses penambangan akan berdampak pada kesehatan dan perubahan tenaga kerja dan akan berdampak juga nanti pada dampak sosial. Dari dampak sosial itu nanti akan berpengaruh tidak efisien tidak energi atau kendaraan EV dan internal combustion engine. Nanti dari starter problem inilah nanti kita akan bisa menjawab kebutuhan perubahan kebijakan transportasi, beban ekonomi akibat impor BBM, terus tingginya penggunaan bahan bakar fosil, kemudian peningkatan polusi udara perkotaan apakah berkurang, sehingga next statement yang saya sampaikan bahwasanya eh, analisis komprehensif untuk membandingkan dampak lingkungan kendaraan listrik dan internal combustion engine guna memberikan rekomendasi berbasis data bagi pengambilan kebijakan industri otomotif dan masyarakat dalam mendukung transportasi berkelanjutan di Jakarta. Kemudian tujuan penelitian saya ada empat. Yang pertama, menganalisis dampak
perbedaan dampak lingkungan antara kendaraan listrik dan internal combustion engine berdasarkan pendekatan life cycle assessment. Yang kedua, menilai kontribusi kendaraan listrik terhadap pengurangan emisi karbon dan dampak lingkungan lainnya dibandingkan dengan internal combustion engine vehicle. Kemudian yang tiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan kendaraan listrik dan internal combustion engine di Jakarta, terutama dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan regulasi sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih berkelanjutan. Yang keempat, menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis ilmiah untuk mendukung implementasi kendaraan listrik dalam sistem transportasi perkotaan yang lebih berkelanjutan. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sih perbedaan emisi karbon dan dampak lingkungan lainnya antara kendaraan listrik dan kendaraan konvensional di Jakarta berdasarkan analisis life cycle assessment. Yang kedua, sejauh mana kendaraan listrik dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil di Jakarta. Yang ketiga, apa saja sih tantangan dan faktor utama yang mempengaruhi efektivitas kendaraan listrik dalam mengurangi dampak lingkungan dalam konteks transportasi Jakarta? Yang keempat, kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kendaraan listrik dalam mendukung transportasi berkelanjutan di Jakarta. Adapun batasan masalah, saya itu yang pertama membatasi analisis dilakukan dengan pendekatan life cycle assessment yang mencakup produksi, operasional, hingga penggabungan kendaraan listrik dan konvensional. Yang kedua, studi ini fokus pada kendaraan roda 4 pribadi dan transportasi umum berbasis kendaraan listrik dan konvensional di Jakarta. Yang ketiga, sumber daya energi listrik dianalisis terbatas pada kondisi existing di Jakarta. Yang keempat, analisis lingkungan yang dilakukan meliputi emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, dan dampak ekologi lainnya yang relevan dalam transportasi perkotaan. Yang kelima, studi ini tidak mencakup aspek ekonomi secara mendalam seperti analisis biaya kepemilikan atau ownership cost atau subsidi kendaraan listrik, tetapi memberikan gambaran umum terkait aspek biaya yang relevan. Terakhir, berikut ini adalah literatur review yang saya tampilkan dalam tabel matriks analisis. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.